mampu membuat satu suara, jadi akhirnya kemudian sekarang di tangan MK. Saya ke partai politik yang tidak duduk di DPR tapi kemudian mendukung sistem secara tertutup di Partai Bulan Bintang. Pak Fahri, bagaimana kemudian mencermati mengenai proses MK yang saat ini sedang berlanjut dengan adanya tidak satu suara begitu dari DPR, seharusnya maka sebetulnya gugatan ini bisa saja diabaikan sehingga kemudian sidang pemilunya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Tanggapan Anda, Pak Fahri? Baik, Mas, terima kasih. Pertama-tama kami dari PBB sebenarnya sudah mengajukan diri sebagai pihak terkait. Saya sama Prof. Yusril pada saat itu hadir langsung di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan permohonan kita sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Karena PBB melihat ada kepentingan konstitusional sebenarnya menyangkut dengan tafsir yang berkaitan dengan pelaksanaan open list proporsional ataupun closed list proporsional ini. Itu yang pertama ya. Bahkan yang kemarin kami sudah diundang dan sudah menghadiri persidangan. Saya secara resmi kemarin hadir juga di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan pandangan dari pemerintah dan DPR RI pada saat itu. Yeah. Lalu yang kedua, sekaitan dengan dua posisi yang berbeda, barangkali mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Bivitri ya. Kalau menurut saya itu lazim saja ya, karena secara prinsip dalam Undang-Undang MD3 ya, dalam Undang-Undang MPR, DPR dan DPRD itu sebenarnya tidak ada kaidah yang melarang itu juga. Bahkan saya memandang ini sebuah kemajuan. Kenapa? Kita mencoba, tidak bermaksud untuk menyamaratakan ya, tapi kita coba aja misalkan seperti apa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, seperti misalkan dalam sebuah putusan ada hakim yang berbeda dimuat atau diakomodir dalam dissenting opinion atau mungkin concurrent opinion. Kalau di DPR ini mungkin dalam rangka transparansi publik dan bahkan untuk menjaga etika publik, saya kira itu sah-sah saja. Tetapi secara formil, secara legalistik sebenarnya kalau kita yang selalu, bahkan saya ini kan sering di Mahkamah Konstitusi, itu mungkin dinilai sebagai sebuah ad informandum. Informasi seperti itu kan sifatnya ad informandum saja, karena sejatinya itu yang bertindak sebagai pihak terkait dalam hal ini DPR RI itu ya telah diwakili oleh Komisi 3 yang kemarin telah dibacakan oleh Supriyansa itu. Tetapi apakah dalam internal DPR sendiri ada beberapa partai yang berbeda secara diametral? Saya kira secara hukum tidak ada masalah gitu ya. Bahkan bisa kita ciptakan sebagai sebuah konvensi bahwa misalnya ada perbedaan secara tajam nih, ada perbedaan pandangan-pandangan konstitusional yang secara internal itu ternyata tidak mampu diwadahi oleh satu suara, oleh satu sikap gitu loh. Akhirnya didebatkanlah secara terbuka di Mahkamah Konstitusi. Saya kira moral publik juga tidak tercerdai dengan soal itu. Jadi saya kira itu hal yang mestinya kita apresiasi bahwa ada kemajuan. Ya kan sejak DPR itu terbentuk, mulai dari pemilu tahun 55 sampai dengan saat ini, ternyata kita ada mencoba membuat satu terobosan baru gitu loh. Bahwa misalnya ketika hadir atau standing di Mahkamah Konstitusi itu harus bulat satu suara, ternyata tidak. Biar aja rakyat yang menilai, dan bahkan Mahkamah Konstitusi akan menjadikan itu sebagai sebuah pertimbangan. Walaupun dalam tanda petik saya katakan itu sebagai sebuah ad informandum. Dia bukan sesuatu yang mengikat seperti misalkan keterangan pemerintah dan keterangan DPR yang dibacakan oleh Supriyansa itu. Jadi saya kira sah-sah saja ya kalau misalkan itu dilakukan. Baik. Dan bahkan nanti kita akan lihat pada tahapan selanjutnya tentang pembuktian. Jadi tahapan persidangan ini masih cukup panjang karena nanti akan para pihak akan menghadirkan saksi, ahli dan seterusnya untuk akan diperiksa secara lebih mendetail dan lebih substansial. Saya kira demikian. Oke, baik. Karena kita tahu bahwa sistem terbuka sebenarnya adalah putusan MK sendiri. Apakah mungkin MK menganulir putusannya sendiri? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana. KPI.